Assalamualaikum teman pemilih. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Bincang Pemilu dan Demokrasi bersama podcast Kalau Suara Secas, podcastnya KPU Kabupaten Sidoarjo. Teman pemilih, di era digital dan teknologi saat ini, KPU sebagai lembaga publik harus memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. KPU Kabupaten Sijunjung sebagai lembaga publik ingin memberikan informasi sebagai bentuk menjalankan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang salah satunya itu transparansi. Teman-teman, untuk lebih mengetahui tentang keterbukaan informasi publik, saat ini telah hadir bersama kita Ibu Mona Siska SP Cmet, yaitu Komisioner KI Provinsi Sumatera Barat, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua untuk periode 2023 sampai 2027. Selamat datang Bu di KPU Sijunjung. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Lancar tadi Bu dari Padangnya? Alhamdulillah, cerah lagi perjalanan. Baik, langsung kita mulai Bu. Oke. Begini Bu, Ibu sebagai pimpinan KI, bagaimana cara Ibu memanajerial yang baik atau kiat-kiat dalam mengelola informasi sehingga KPU Sijunjung bisa memberikan informasi yang dan dapat menjadi lembaga yang informatif. Oke. Pertama saya ingin menyapa dulu sahabat pemilih Sijunjung. Selamat pagi yang di rumah Bapak Ibu. Terima kasih juga KPU Sijunjung sudah mengajak kita membersamai pemahaman tentang keterbukaan informasi publik. Kalau bicara mengenai keterbukaan informasi publik, itu tidak hanya sekedar kewajiban untuk menjalankan Undang-Undang 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik, namun ini adalah suatu upaya sebuah lembaga seperti KPU Sijunjung sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk memperoleh kepercayaan publik. Nah, ini adalah salah satu langkah nyata supaya benar-benar implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik dapat terwujud jika kita memang menerapkan standar pelayanan informasi publik sesuai dengan PP 1 tahun 2021 tentang standar pelayanan informasi publik. Nah, mungkin itu gambaran kenapa keterbukaan informasi publik itu sangat penting dijalankan oleh lembaga negara seperti KPU, khususnya KPU Sijunjung. Nah, mungkin seperti itu. Bentuk informasi apa saja yang dapat kami berikan kepada masyarakat? Apakah nanti ketika ada dampaknya ketika informasi yang kami berikan itu tidak lengkap atau informasinya masih belum atau kami tidak menguasai atau belum dikuasai gitu? Apakah ada dampaknya untuk kami? Ya, untuk pelayanan permohonan informasi tentunya kita harus berbenah terlebih dahulu di internal, khususnya di BPID sebagai master datanya di KPU, sehingga kita bisa tahu nih gimana penempatan informasi yang bisa diberikan kepada publik dan mana informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu kita selalu mengimbau kepada lembaga atau badan publik untuk mengoptimalkan kinerja BPID-nya dalam pengelolaan informasi, khususnya daftar informasi publik atau DIP, dan juga selalu menyusun informasi yang mana sekiranya memang ini informasi dikecualikan, kan perlu itu dilakukan uji konsekuensi. Namun bagi KPU di PKPU itu sudah jelas bahwa informasi dikecualikan itu sudah ada uji konsekuensinya ya di pusat. Jadi itu kan menjadi turunan di KPU PPID, KPU kabupaten kotanya. Dan ada beberapa trik ya menurut saya yang perlu kita share nih pada KPU supaya KPU
khususnya KPU Sejunjung ini sepertinya lagi semangat-semangatnya Bapak Ibu untuk meraih predikat informatif ya, karena ini salah satu bentuk keseriusan PPID dalam menerapkan Undang-Undang 14 tahun 2008. Seperti tentu KPU itu selalu mengupdate atau memutakhirkan daftar informasi publiknya. Nah, itu biasanya sekali 6 bulan. Itu minimal lah ya, untuk per tahun. Misalnya mulai dari SK-SK-nya, atau dokumentasi, atau MOU, semuanya itu perlu dimutakhirkan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara aktual, up to date, dan terpercaya gitu. Nah, lalu juga penetapan standar informasi pelayanan informasinya. Jadi penetapan itu harus diterapkan. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti akhirnya kecolongan, akhirnya kita bisa ada celah lah bagi masyarakat untuk nanti menyengketakan. Dan ada beberapa informasi, kalau kita bicara informasi, mana sih informasi yang bisa diberikan, mana informasi yang dikecualikan. Kalau di dalam keterbukaan informasi itu jimatnya atau kitabnya itu di Perki 1 tahun 2021. Oh, Perki itu peraturan KI nya. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2001 tentang standar pelayanan informasi publik. Itu nanti dijabarkan itu yang mana informasi yang bisa diberikan dan mana informasi yang dikecualikan. Nah, saya mau memberikan contoh untuk informasi yang bisa diberikan kepada publik, khususnya yang ada di KPU. Salah satunya tentang informasi mengenai program-program yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat. Itu baik itu kegiatan di dalam tahapan ataupun non tahapan. Nah, itu wajib kita proaktif lah memberikan informasi kepada masyarakat. Apalagi KPU Sejunjung kan sudah memiliki website juga. Nah, nanti bisa dikembangkan bagaimana penyajiannya supaya lebih menarik. Nah, itu nanti bisa melalui medsos kita memberikan informasi kepada masyarakat. Lalu informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat itu mengenai tahapan-tahapan pemilu, hasil rekapitulasi suara gitu kan. Dan juga ada peraturan baru yang ada di KPU, keputusan KPU yang wajib diketahui oleh publik, dan juga informasi mengenai laporan anggaran keuangan yang sudah diaudit. Yang sudah diaudit ya. Nah, jika anggaran itu masih berlangsung belum diaudit, itu termasuk dari informasi yang dikecualikan. Oh, gitu. Ya. Dan juga kalau informasi dikecualikan tentu di KPU terkait dengan data pribadi ya, rahasia pribadi, baik mulai dari nama, nomor telepon. Misalnya nomor telepon anggota PPS saja. Nah, itu termasuk dikecualikan. Berarti untuk sedikit Bu, bertanya sedikit. Berarti ketika ada masyarakat atau orang luar yang bertanya ke kami tentang data-data ad hoc kami, itu berarti kan KPPS, PPK, PPS itu kan ad hoc untuk KPU. Kami berhak tidak memberikannya, berarti kayak gitu ya Bu ya. Yang pasti KPU tetap harus menjawab permohonan informasi tersebut dengan melampirkan regulasi terkait dengan hal tersebut. Misalnya memang kalau ini merupakan data pribadi, atau jika dokumen ini kami berikan nanti akan mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung, gitu ya. Itu harus kita lampirkan apa sih dasar regulasinya. Misalnya kita punya Undang-Undang 14 tahun 2008 di pasal 17 misalnya informasi yang dikecualikan, lalu di KPU ada juga kan informasi yang dikecualikannya. Nah, kita lampirkan itu regulasinya. Jadi kita berbicara tidak hanya memberikan alasan kenapa itu, tapi juga kita melampirkan hukum dasarnya apa, supaya ada bicara kita kekuatan tentang regulasinya.
Jadi gini Bu, tadi kan apa namanya nih trik-trik atau yang apa saja langkah awal yang harus kami persiapkan dulu. Ketika kami sudah mempersiapkan, tapi kami ada yang terluput atau belum bisa kami memberikan sepenuhnya itu. Dampaknya kepada kami itu apa Bu? Itu sebagai lembaga publik gitu. Misalnya gini, mungkin kita bisa membayangkan atau memberi contoh, ada permohonan informasi yang meminta poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, tapi yang ada di datanya kita cuma 1 sampai 4 gitu kan. 5 sama 6 kayaknya nggak ada datanya. Nah, langkah yang bisa kita lakukan yang pertama, kita harus menjawab permohonan informasi tersebut dengan mengatakan bahwa terhadap informasi 1, 2, 3, dan 4 dapat kami berikan. Nah, lampirkanlah informasi yang diberikan tersebut. Nah, karena itu dalam penguasaan kami. Sedangkan informasi nomor 5 dan 6 tidak dapat kami berikan karena tidak dalam penguasaan kami. Namun, badan publik atau KPU jika mengetahui alurnya, boleh menyarankan kepada si pemohon untuk maksudnya dianjurkan lah, boleh meminta ke KPU RI, silahkan Bapak klik ini, link ini bisa didapatkan informasinya di sini, karena di informasi di sini tidak akan dikuasai. Nah, jadi lalu setelah itu lampirkan juga dasar hukum pasalnya. Jadi kan kalau di pasal di Undang-Undang 14 2008 itu ada di pasal 6 ya, ayat 1. Jadi di pasal 6 ayat 1 di Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada di situ tertulis tentang bahwa terkait dengan penguasaan informasi. Jika informasi tidak dikuasai, berarti ya tidak dapat diberikan. Jadi ibaratnya kita nggak punya barangnya, tapi gimana kita mau memberikannya, kan? Cuman kita kan nggak bisa ngomong kayak gitu aja, kita harus memberikan alasannya. Nah, yang penting kita menjawab dulu permohonan informasi. Ini kan kami kan kebetulan di Sejunjung ada permohonan lewat IPPID kami gitu. Ini mungkin juga sebagai sekaligus kami minta penjelasan atau keterangan atau apalah namanya dari Ibu sebagai KI. Jadi ada pemohon itu memberikan meminta ke kami informasi melalui IPPID. Kebetulan dia sebagai mahasiswa yang S3 di luar negeri, jadi dia meminta untuk perolehan suara dari pemilu yang belakang, maksudnya yang bukan yang terbaru gitu, tahun-tahun sebelumnya gitu. Kebetulan mungkin yang seperti Ibu bilang tadi ada dia meminta ada 4 poin informasi. Kami cuma menguasai itu cuma ada 3 poin. Kebetulan kami sudah berupaya untuk menanyakan ke Kesbang, ke KPU provinsi, dan pihak-pihak yang kami tanyakan itu juga tidak ada memiliki bahan itu gitu. Kami agak takut membalas, nanti jangan-jangan kami masuk sengketa nanti di KI gitu kan. Maksudnya nanti salah-salah jawab. Kebetulan kami juga udah pernah menjawab sekali lewat PPID kami bahwasanya informasi yang Anda minta memang milik KPU, dan itu yang untuk tahun ini ada kami kuasai dalam bentuk soft copy, tahun yang ini ada kami kuasai dalam bentuk hard copy, dan yang tahun ini kami belum menguasai atau bahasanya tidak menguasai gitu. Tapi udah dikirimkan ke dia, tapi belum ada respon sampai sekarang. Kalau kami membaca di aturan penyediaan informasi tentang keterbukaan informasi itu lamanya itu kan 10 hari
kerja kalau saya salah itu ya. Iya, 10 hari kerja gitu kan. Tapi sampai sekarang belum ada respon dari yang bersangkutan. Kami takutnya nanti tahu-tahu masuk aja permohonan sengketa nanti di KI gitu. Iya. Jadi nanti untuk proses yang ketika dia memasukkan ke kami, udah kami balas, kemudian berapa lama proses dia bisa memasukkan sengketa ke KI-nya ketika dia tidak puas dengan jawaban yang kami berikan gitu. Ya. Jadi begini Bu, jika langkah dari KPU sejujurnya kami menilai itu sudah tepat ya. Jadi dengan menjawab langsung permohonan informasi yang 6 poin tadi, yang beberapa poin tadi. Namun poin berikutnya tidak dikuasai. Yang penting kan dengan menjawab dan memberikan informasi yang kita punya, itu KPU sejujurnya sudah menjalankan kewajiban undang-undang. Oke, dari situ jadi kita tidak harus memberikan informasi yang tidak kita miliki. Gitu. Oke, karena memang itu tidak dalam penguasaan kita. Dengan menjawab permohonan informasi tersebut, itu sebenarnya sudah memenuhi kewajibannya. Nah, oleh karena itu, jika memang tidak ada respon setelah itu, bisa kita simpulkan berarti tidak ada masalah lagi. Dan jika dia memasukkan sengketa informasi, itu waktunya dari dia menerima surat pertama lalu keberatan itu jaraknya kan 10 hari kerja. Jika lewat dari 10 tidak ada juga, ya berarti kalaupun dia memaksa akan memasukkan sengketa, ya berarti pas di pemeriksaan awal di legal standing dan perkiraan waktu permohonan itu bakal gugur karena akan terjadi kesalahan. Gitu ya. Jadi pengukuran waktu itu sangat kita hitung di pemeriksaan awal. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditakutkan ya, kalaupun nanti disengketakan, kalau memang faktanya kita tidak memiliki ya, majelis juga akan melihat nanti data fakta persidangan kan akan terungkap. Nah, jadi putusan Komisi Informasi tentu menolak permohonan informasinya atau mengabulkan sebagian permohonan informasinya atau mengabulkan permohonan informasinya. Lalu itu aja dua. Jadi kalau memang di fakta persidangannya kita memang tidak memiliki, ya kenapa takut, kita sudah menjalankan undang-undang kan? Iya, kami takut juga sih Bu, nggak semua informasi yang diminta masyarakat atau diminta lembaga lain itu ke kami tidak kami penuhi semuanya. Kan kadang informasi yang kita miliki ini kan baru beberapa kali pemilu ini yang baru didigitalkan Bu, gitu kan. Contohnya untuk pemilu yang di atas tahun 2004 itu belum kami miliki satupun dalam bentuk digitalnya gitu kan. Mungkin kalau dalam bentuk hard copy itunya udah di gudang gitu kan Bu, ya kan. Dia kan termasuk aset yang inaktif lagi kan gitu. Atau mungkin sudah boleh dimusnahkan ya, kayak gitu tuh kan. Jadi ketika ada lembaga yang memasukkan atau masyarakat yang ingin meminta informasi, kami agak takut-takut juga sih Bu untuk menjawab ketika informasi itu tidak lengkap kami miliki gitu. Tapi setelah Ibu jelaskan tadi, memang tidak harus semua informasi kita berikan, maksudnya yang tidak kita kuasai bagaimana cara kita memberikannya, kan seperti itu menurut undang-undang gitu. Jadi kami ingin tahu sebenarnya Bu, di KI itu sengketa informasi apa aja sih yang udah pernah dilewati atau udah pernah disengketakan gitu. Oke. Selama periode kami ya, kami kan satu periode 4 tahun ya, jadi berganti selalu. Dan di periode kita ini, kita alhamdulillah sampai saat ini belum pernah menerima register terkait termohonnya KPU, lembaga badan publik penyelenggara pemilu. Dan itu menunjukkan bahwa memang KPU sebagai badan atau lembaga penyelenggara pemilu sudah kooperatif dan sudah menjalankan fungsinya dalam lain fungsi secara baik, ya kan? Sehingga
prinsipnya begini, semakin banyak informasi yang disajikan secara proaktif kepada masyarakat, maka semakin sedikit atau semakin kecil kemungkinan untuk dijadikan sengketa informasi publik. Oke. Nah jadi begitu kita juga selalu dalam kunjungan-kunjungan atau sosialisasi kepada badan publik, tidak hanya KPU atau penyelenggara pemilu lainnya, tapi semua badan publik kita dorong untuk mengelola informasi-informasi yang seharusnya ia kuasai. Gitu. Nah, jadi jangan hanya karena pergantian struktur informasi tidak dikelola, itu sebenarnya salah. Informasi itu bukan tergantung personel orang gitu. Tapi informasi itu adalah informasi sebuah badan publik yang wajib ada dan wajib tersedia apabila publik ingin meminta informasi tersebut. Jadi ayolah badan publik seperti KPU kita mulai berbenah. Kita bikin master datanya, kita kumpulin semua apa yang bisa. Kalau memang harus dimusnahkan, kita yang melakukan secara manual mungkin bagaimana mengakumulasikan semua data itu menjadi satu master data, sehingga kalau bisa kita menjadi corong mereka KPU lain. Nah, KPU yang lain nggak ada tuh datanya, kita kok ada. Nah, kalau bisa kita jadi seperti itu gitu ya kan, supaya kita jangan ketinggalan lah. Masa mereka ada datanya, mereka kok bisa yang ngumpulin data dari situ, berarti mereka memang serius mengelola dan pengen mempunyai data yang lebih banyak gitu. Dan itu suatu keunggulan kalau misalnya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Gitu. Ini Bu, satu lagi saya mau bertanya tentang ada teman saya, kebetulan dia tidak di Sumbar, tapi dia ada di KPU juga. Ketika dia memberikan informasi, dia bertindak sebagai petugas PPD. Ketika dia memberikan informasi, ada masyarakat yang meminta informasi berupa ijazah. Ijazah itu tuh apakah yang termasuk tidak boleh diberikan menurut undang-undang undang-undang tentang data pribadinya, apakah ijazah termasuk atau bagaimana? Tapi dia memberikan ijazah itu, tapi ada bagian-bagiannya yang dihitamkan atau yang ada diblurkannya gitu kan. Habis itu masyarakat yang meminta itu tuh keberatan. Jadi mereka masyarakat itu mensengketakannya di KI-nya gitu. Apakah memang ijazah itu memang tidak boleh atau boleh kami memberikan? Nanti kan pas orang mau pendaftaran caleg nih Bu, banyak nanti kan ijazah yang beredar di sini gitu kan. Apakah itu menjadi milik kami yang akan kami simpan dan masyarakat umum tidak bisa memintanya atau tidak boleh memintanya ke kami gitu? Ya, yang namanya tadi sudah kita paparkan ya, mana menjadi informasi dikecualikan, yang mana informasi yang bisa dipublish gitu. Kalau kita melihat ijazah, apakah itu ijazah merupakan informasi dikecualikan, ya kembali lagi ke KPU ya, KPU-nya. Di situ kan ada uji konsekuensi. Nah, mengaculah kepada uji konsekuensi tadi. Apakah di dalam uji konsekuensi PKPU RI itu ijazah termasuk dikecualikan, maka kita harus mengacu ke situ. Lalu apabila seandainya kalau di Undang-Undang PERPI Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, kan tadi sudah dijelaskan semua informasi terkait dengan data pribadi, mulai nomor induk, kependudukan, nomor telepon, alamat rumah. Nah, itu termasuk informasi dikecualikan. Namun sesuai dengan ketentuan rahasia pribadi yang mungkin kalau seandainya di KPU di websitenya ada di situ, kalau di websitenya sendiri menurut aturan undang-undang, jadi
kita mengacu ke aturan per KPU dulu, baru kita sinkronkan dengan aturan. Tapi yang paling penting itu di Undang-Undang 14 tahun 2008 di pasal 17 jelas dikatakan semua informasi yang dikecualikan harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu. Maka itu jika misalnya ijazah memang tidak bisa diberikan, nah itu harus melewati uji konsekuensi dulu. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada uji konsekuensi, maka nanti harus dipertanyakan kembali kenapa ini dikecualikan. Data pribadi yang penting, data yang jelas itu data pribadi Yang pribadi. yang tidak boleh kita berikan ke sembilan orang gitu. Apakah termasuk juga data tentang kesehatan itu juga ya Bu ya? Rekam medis ya, itu juga ya. Medis, itu visum, itu juga termasuk informasi dikecualikan. Dan itu masing-masing mereka punya uji konsekuensi dan regulasi sendiri di kayak Kapolri, ya kan? Di undang-undang kesehatan juga ada itu disebutkan. Tapi yang jelas semuanya mengacu di Undang-Undang 14 tahun 2008 tuh ya Bu ya, tentang keterbukaan informasi itu ya. Mungkin satu lagi Bu, apa aja aspek penilaian terhadap KI ini kepada lembaga publik? Apakah aspek informasi, aspek pelayanan, atau aspek SDM-nya yang dinilai untuk menjadi lembaga yang informatif? Jadi begini, kami Komisi Informasi ini adalah kan sebuah lembaga mandiri yang lahir dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Komisi Informasi mempunyai kewajiban atau tugas wajib untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik. Namun, Komisi Informasi diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik sejauh mana menerapkan Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi, kami di Komisi Informasi itu bukan menilai, tapi kami melihat atau mengukur istilahnya ini sampai kemana nih dosisnya dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Nah di situ nanti akan terlihat di dalam proses monitoring dan evaluasi yang sedang kita lakukan saat ini. Disitulah akan terukur apakah badan publik tersebut benar-benar sudah menerapkan standar pelayanan informasi publiknya atau tidak. Nah, jika seandainya dalam proses monitoring dan evaluasi itu poinnya mungkin di bawah 70, nah itu nanti kan ada kualifikasi bobot-bobot dalam penentuan predikatnya, apakah predikat informatif, tidak informatif, atau cukup informatif. Nah, dan saat ini kita lihat PPID Sijunjung sudah mulai berbenah ya untuk bagaimana melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya. Karena pada dasarnya Monef ini kita lakukan setiap tahunnya mulai dari 2014, tidak ada perubahan. Yang pertanyaannya itu aja terus. Jadi kan otomatis semua datanya sebenarnya ada, cuma perlu dimutahin di progres. Nah, kuncinya sebenarnya adalah keseriusan atau tidak seriusnya PPID dalam menjalankan Monef ini. Nah, kadang kita sudah kadang ada juga PPID-nya sudah sudah jungkir balik melakukan ini, membenahi, tapi pimpinannya tidak respect, gitu kan. Nah itu yang harus ada sinkron atau keselarasan yang solid lah antara semua lembaga untuk menjalankan PPID-nya secara optimal. Nah itu yang kita dorong terus, bagaimana kita menganjurkan, ini triknya untuk KPU Sijunjung juga, untuk melakukan penguatan di internal PPID, baik penguatan kelembagaan melalui menyusun atau mengumpulkan lah data-data dan informasi yang ada di PPID.
KPU Junjung. Lalu juga selalu memperbaharui daftar informasi publiknya. Ya, jadi setiap tahun selalu ada up to date, baik dari websitenya, informasi digitalnya maupun pelayanannya. Jadi standar pelayanannya ayo kita kembangkan bagaimana masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi di KPU Junjung. Jadi tidak hanya melalui media-media sosial, tapi bagaimana KPU Junjung bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat dengan menyentuh masyarakat secara langsung melalui kegiatan-kegiatan atau program atau kolaborasi dengan badan-badan publik yang lain. Jadi tidak harus sesama KPU, tapi bisa juga dengan sekolah atau perguruan tinggi atau bahkan lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga sosial. Yang intinya kita menyampaikan informasi atau program kita sampai kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat kalau sudah dapat informasi yang banyak tentang KPU atau mereka sudah merasa akses untuk mendapatkan informasi KPU itu sudah mudah, saya rasa kecil kemungkinan untuk mereka apa yang mau mereka sengketakan gitu kan. Lalu mereka sudah merasa cukup dengan mendapatkan informasi, aksesnya sangat mudah. Ayo Bu, saya terlupa untuk daftar informasi publik ini kan minimal kalau saya tidak salah Ibu pernah bilang sekali 6 bulan, ya kan? Apakah misalnya di tahun 2026 ini kami udah memtakhirkan atau memperbaharui DIP kami itu bulan 6 ini? Apakah yang DIP sebelumnya itu masih bisa kami upload juga langsung lagi? Bisa itu. Ya, itu namanya, itulah kekayaan DIP kita gitu. Jadi kenapa badan publik lain DIP-nya bisa ribuan gitu kan? Karena mereka selalu mengupdate dan mengumpulkan, jadi diakumulasikan semua DIP itu. Dan itu juga kalau seandainya memang banyak badan-badan publik yang melakukan hal itu, kita di Komisi Informasi juga membuka ruang kepada badan publik untuk ayo kita berkomunikasi, berkoordinasi untuk benar-benar yang tahu ini gimana caranya gitu. Jadi kita konsultasi itu kan nggak harus selalu bertemu. Kita bisa via telepon, jadi Ibu juga bisa ayo datang ke tempat kami atau saling komunikasi lah. Kalau seandainya memang banyak hal-hal yang meragukan, misalnya meskipun kita tetap mengacu ya kepada PRQ 1, yang penting paham dulu, kita punya jimat dulu, kita ada jimat kita di PRQ 1 tahun 2001 dan juga 16/14/2008. Standarnya di situ ya Bu, semua di situ ya. Jadi aspek untuk monitoringnya, istilahnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan KI itu standarnya di Perki itu ya Bu ya, sama undang-undang. Di khusus monitoring dan evaluasi kita punya peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022. Nah, di dalam Perki 1 2022 itu khusus tentang tahapan-tahapan MONEF, bagaimana pembagian akumulatif pembobotan semuanya di situ tentang MONEF di satu Perki itu. Sedangkan Perki tentang DIP, NIK, penyusunan, SOP, standar pelayanan informasi publik ada di Perki 1 tahun 2021. Oh iya. Cukup jelas sih Bu pembahasan kita pagi ini. Baik. Kami juga sudah tercerahkan dengan informasi yang Ibu berikan. Dari sebelumnya kami tidak tahu bagaimana cara menjawab informasi yang diminta oleh masyarakat. Dan kami takut-takut juga nanti menjawabnya, apakah kami nanti salah atau nanti masyarakatnya tidak puas dengan jawaban kami. Setelah penjelasan yang Ibu berikan pagi ini, di kesempatan pagi ini, di podcast kita pagi ini, saya selaku moderator atau hostnya di pagi ini sudah tercerahkan. Kalau mungkin nanti kalau saya masih ada yang belum tercerahkan, kita komunikasi lagi ya Bu ya. Pokoknya selalu pokoknya jangan putus lah komunikasi supaya
selalu ada perkembangan dari PPID-nya. Setidaknya KPU Sejunjung menjadi informatif lah Ibu daripada tahun sebelumnya gitu. Harus Ya. Ibu terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih juga atas kehadirannya di Sejunjung. Saya ucapkan mewakili dari Pak Sek kami yang di Zoom juga. Mungkin sekian acara bincang podcast kita di pagi ini bersama Ibu Mona. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam podcast Sejunjung Suara Seracas. Terima kasih Bu.